permintaan mediasi itu lebih menyudutkan pada klien kami supaya menyampaikan permintaan maaf, di mana Hakas secara masif membuatkan framing-framing yang memunculkan stigma negatif terhadap klien kami. Nah, apa yang disampaikan oleh Gary di dalam ruang publik sebenarnya kebenaran berbanding terbalik gitu. Gary itu bukan lawannya beratnya Novi. Ya, tentunya kami sebagai penasihat hukum harus melakukan perlindungan hukum bagi kliennya, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Lalu kita mengetahui bersama saat ini Novi itu adalah sebagai pelapor, baik dalam kasus RD Law, mantan almarhum Alvin Lim, dan terakhir HK dan DJ Marta. Artinya di dalam persoalan hukum, katakan sengketa hukum ini ada semacam potensi eskalasi, potensi konflik. Nah, yang terjadi dalam ruang publik ini adalah konflik psikologis. Ya, saling menyerang, saling menyampaikan kepada media. Yang saya ukur bahwa ini adalah konflik yang berdampak kepada pengaruhnya psikologis seorang klien saya bernama Novi. Tetapi sebagai orang hukum harus memprediksikan segala sesuatu yang mungkin terjadi akibat dari sengketa hukum. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam suatu sengketa hukum secara otomatis itu dikatakan lawan, berlawan. Nah, kata lawan ini kan konotasinya sangat luas gitu. Apakah lawan dalam perspektif hukum atau lawan dalam perspektif hal di luar dari hukum? Maka dalam persoalan hukum itu sejatinya sangat-sangat sederhana. Ya, siapa berbuat apa, lalu unsurnya apa, lalu sanksinya apa. Itu hukum. Tetapi ada tindakan-tindakan yang di luar dari hukum. Itu namanya hubungan sentimental. Ya, maka kami menganggap sangat penting seorang Novi ini karena peristiwa hukumnya bertubi-tubi dari mulai RD Law, mulai dengan kasus Agus, Alvin Lim, lalu DJ Marta dan KHK. Maka saya merasa bahwa menganggap perlu dia diminta perlindungan pada lembaga-lembaga yang berkaitan untuk itu, termasuk LPSK. Dalam budaya LPSK itu ada beberapa level ya. Ada perlindungan psikis, ada perlindungan fisik. Ada perlindungan non permanen, ada perlindungan permanen. Yang permanen itu bersifat masuk dalam rumah aman. Karena klien kami ini memiliki aktivitas yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan maupun kegiatan-kegiatan bisnisnya, maka kami merasa tidak perlu ditempatkan dalam rumah aman. Tetapi ada perlindungan secara psikologis, lalu ada perlindungan mungkin nanti kalau terjadi intimidasi secara masif yang berpotensi pada keselamatan yang bersangkutan, maka kami minta naikkan level perlindungannya. Di mana Novi akan diamankan, dikawal dalam setiap kegiatannya oleh LPSK. Dari posisi Novi dulu, di mana dirinya sebagai pelapor yang kami lakukan gelar perkara di Mabes Polri tanggal 7 Februari. Lalu dengan aksi yang dilakukan, maka semacam ada aksi yang sama. Dan kami anggap itu sebagai bargaining position. Karena memang selama ini
memang HK melalui lawyernya meminta supaya ada ruang mediasi. Ruang mediasi. Yang diharapkan adalah ruang mediasi. Nah, yang kami sesali adalah permintaan mediasi itu lebih menyudutkan pada klien kami supaya menyampaikan permintaan maaf. Sementara dalam analisis kami bahwa ada perjumpaan dua masalah yang berbeda. Masalah di klien kami adalah adanya dugaan pencemaran nama baik, ada juga framing negatif yang berpotensi merusak citra, harta dan martabat seorang klien kami bernama Novi. Nah, posisi yang lain yang menjadi persoalan dari pihak HK adalah adanya beredarnya chat yang menurut mereka bersifat pribadi. Nah, dua hal ini menurut saya tidak berimbang jika mereka menuntut permintaan maaf hanya persoalan chat, lalu menutupi persoalan yang mendasar di mana HK secara masif bersama lawyernya, bersama stafnya membuatkan framing yang memunculkan stigma negatif terhadap klien kami. Iya, rekam jejak digital ini tidak bisa kita bohongin lagi. Mulai dari pertama sampai dilanjutkan oleh rekan sejawat senior Togar Situmorang juga menyatakan bahwa ada video syur yang dia sudah melihat. Bahkan dengan ekspresi, wow, menyeramkan misalnya begitu. Nah, video syur itu dalam ruang publik sudah dimaknai sebagai video yang bersifat pornografi. Maka kalau video syur ini ada, saya menyimpulkan dapat tersentuh oleh undang-undang pornografi. Video syur ya. Nah, jika video tidak ada, dinyatakan video syur ini ada, artinya kan ada berita hoax. Dua-dua pendekatan ini memiliki konsekuensi hukum yang sama. Walaupun memang ancamannya yang berbeda gitu ya, sanksinya berbeda. Jadi kami tidak menerjemahkan bahwa video syur itu adalah pornografi, tidak. Tetapi jika video syur itu ada, itu mengandung unsur-unsur pornografi. Jadi ada tiga yang kami bisa analis di dalam persoalan ini. Yang pertama, pencemaran masuk 310, 311 Undang-Undang Pidana Umum sebagaimana tertuang dalam KUHP. Yang kedua, jika ada memproduksi pornografi, maka masuk undang-undang pornografi. Lalu karena ini disampaikan dalam ruang publik, tidak terlepas dalam undang-undang IT. Tiga itu undang-undang yang menganut. Komunikasi saya dengan klien saya dan pertemuan kemarin di LPSK, sikapnya tetap sama. Dia akan ikuti semua proses hukumnya, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor. Sampai hari ini sikapnya hampir sama. Ya, dan kami menganggap bahwa laporan Jawa Timur itu adalah laporan tandingan. Setelah mereka mengetahui kami sudah melaporkan pada tanggal 7 Februari. Tapi itu hak hukum mereka. Yang paling penting bisa membuktikan bahwa itu perbuatan pidana atau tidak. Itu. Mungkin ini adalah jalan yang paling baik supaya membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena sampai saat ini hanya mengalihkan kesalahan kepada pihak lain. Erlok udah lidik, sudah diperiksa seluruh saksinya, bahkan sudah periksa ahli, dan dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang sama, bukan waktu yang dekat, dalam waktu yang sama, Erlok juga mengirimkan surat permohonan maaf tertulis, menindaklanjuti permintaan maaf terdahulu melalui media. Dan surat permintaan maaf itu masih dipertimbangkan oleh tim dengan Novi, apakah memaafkan atau tidak. Kalaupun memaafkan dalam sisi kemanusiaan, tidak mengesampingkan proses hukum mungkin. Tapi ini lagi-lagi kembali kepada Novi.
Karena Tenovi ini adalah korban dan kami lawyer tidak bisa intervensi. Apakah ini harus dihentikan atau dilanjutkan? Lagi-lagi kembali kepada selera klien, keinginan klien. Lawyer yang ideal tidak boleh mempengaruhi kepada kliennya, tapi selain menjalankan apa yang diinginkan. Lawyer itu tugasnya mengakomodir seluruh kepentingan kliennya. Jangan perspektif hukum dulu, perspektif seni, bermain bola itu. Gary itu bukan lawannya beratnya Novi. Bukan lawan beratnya Novi. Gary itu 8 bulan lalu itu dibawa oleh Tenovi dari kampusnya. Beliau teman sekelas. Bawa ke yayasan, diberi kesempatan, ruang, diberikan gaji secara profesional. Nah, dalam pertengahan masih berjalan baik, tapi terakhirnya Gary cenderung tidak berpihak kepada Tenovi dan yayasan, tetapi berpihak kepada pihak lain. Nah, apa yang disampaikan oleh Gary di dalam ruang publik sebenarnya kebenaran berbanding terbalik gitu. Makanya pada waktu itu saya sarankan Gary itu harus tetap menjaga komunikasi baik dengan Tenovi. Baik sebagai teman sejawat di kampus maupun di dalam organisasi yayasan. Tapi Gary memilih jalannya sendiri. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, yayasan akan mengambil sikap. Ada 2 pertanggungjawaban Gary. Ini sebenarnya kasus Gary versus yayasan itu ditanganin oleh Setara. Ya, Setara. Tetapi saya juga bisa berbicara dalam kapasitas kuasa dari Tenovi secara pribadi. Karena Tenovi itu kan sekarang adalah mantan ketua yayasan. Tetapi ada hak yang melekat dalam diri Tenovi adalah dia sebagai pendiri yayasan. Sehingga memang tidak bisa terlepas dari sisi hukum dan moral. Nah, Gary itu poin yang pertama diminta pertanggungjawaban pengeluaran uang 100 juta dari rekening yayasan kepada rekening pribadi dengan alasan untuk auditor. Nah, di dalam faktanya selama beliau menjabat ketua yayasan yang begitu singkat ya, hanya beberapa bulan, beliau sudah mengubah budaya yayasan, di mana pencairan uang itu, pembukaan rekening yayasan itu hanya 1 spesimen, sehingga tidak ada fungsi kontrol satu sama lain, tidak ada check and balancing, karena itu spesimen tunggal hanya dirinya sendiri yang tantangan. Dan dalam yayasan organ manapun termasuk perseroan tidak terjadi seperti itu. Meminta pertanggungjawaban tentang 100 juta. Nah, yang kedua, yayasan juga memiliki hak untuk menanyakan apakah donasi ke NTT itu dibelanjakan dalam bentuk barang betul-betul 1,3. Dan selama ini sebelum dinonaktifkan atau kata lain dipecat, sudah melakukan proses secara formil. Adalah undang sampai rapat dan beliau tidak hadir. Sehingga persoalan Gary ini bisa saja oleh Setara dan kawan-kawan bisa membawa ke dalam ruang hukum. Ya, begini, Mas. Ini kita bicara tentang fakta ya. Bahwa pascanya perpindahan uang di NTT itu sebelumnya sudah pergantian ketua yayasan. Di pergantian ketua yayasan, artinya Tenovi sebagai ketua yayasan yang lama tidak bisa bertanggung jawab atas pengalian uang dari yayasan kepada NTT, karena bukan jabatan lagi. Sehingga di dalam perjanjian bersama itu, kami tidak menyarankan Tenovi terlibat dalam perjanjian itu.
Karena perjanjian tiga pihak itu hanya melibatkan ketua yayasan yang baru. Karena Novi tidak punya makna apa-apa, karena bukan pejabat. Di mana perjanjian tiga pihak antara Densu, Pablo, pengacara donatur, dan Gary. Artinya, jika ini dikonstruksikan secara hukum, diminta pertanggungjawab hukum hanya ketiga pihak itu oleh Agus Salim. Tidak lagi kepada Tenovi. Tenovi itu hanya mempertanggungjawabkan sisi moral dan hukum ketika perpindahan uang dari Agus ke yayasan. Ketika uang dialihkan NTT itu bukan persetujuan. Lalu ada pertanyaan, kan Tenovi itu ada di podcast. Podcastnya Densus itu menyatakan sepakat. Kata sepakat itu tidak menerjemahkan bahwa serta-merta besoknya langsung pindah ke NTT. Novi menyarankan berdasarkan pendapat hukum dari pengacaranya, boleh dipindahkan dengan catatan bagaimana dengan nasib gugatan. Belum ada kepastian hukum. Makanya melalui WA, Novi keberatan soal itu. Sehingga di framing seolah-olah Novi tidak setuju. Novi mendua, Novi berubah sikap. Dari boleh menjadi tidak boleh. Nah, pada waktu itu saya coba memberikan advice kepada Tenovi, jangan kita expose dulu persoalan yang sebenarnya. Karena warga NTT lagi menikmati bantuan, lalu Gary dan Densu masih menjalankan misi kemanusiaan. Kalau kita waktu itu langsung koreksi, itu menjadi satu persoalan yang baru. Mungkin warga NTT menolak itu. Itu gambarannya. Ini saya berceritakan kali ini. Ya, kalau berbicara tentang indikasi tidak bisa tunggal. Analisis tidak bisa tunggal. Kalau analisis tunggal itu harus didasarkan metodologi yang bersifat pasti. Tapi saya coba analisis yang pertama adalah ada kejenuhan pihak-pihak tertentu. Sehingga untuk menghilangkan perseteruan antara Agus dan yayasan, makanya dialihkan. Itu analisis pertama. Analisis yang kedua, semacam ingin mempertontonkan bahwa mereka sudah melakukan satu hal yang baik dan benar. Jadi, misi kemanusiaan, misi sosial, atas nama kebaikan, juga tidak harus melakukan pelanggaran prosedural, sehingga meruntuhkan nilai kebaikan itu. Jadi, itu analisis pertama dan kedua. Analisis ketiga, sangat subjektif, hanya hati Bang Densu, Pablo, dan Gary yang tahu. Nah, terus harusnya mekanismenya, kalau saya boleh berpendapat, ini di luar dari pengacara Novi ini. Bukan begitu skema bantuannya. Dalam bentuk makanan, nggak perlu sebenarnya. Di sana nggak kelaparan kok. Di sana hanya dapat membutuhkan tempat yang layak, air minum yang cukup, mandi yang cukup, dibutuhkan yang lain-lain, bukan makan. Makan itu adalah bencana hari pertama, kedua, dan ketiga. Karena itu semua kehilangan sarana prasarana, itu butuh makan dari luar. Kalau sudah lama, mungkin lebih bantuan itu lebih menyentuh kepada prasarana. Baik itu kesehatan, tempat ibadah, dan lain-lain. Itu menurut pendapat saya. Maka pembelanjaan sampai dengan trek-trek begitu, itu ya maaf. Itu hanya mereka yang tahu. Saya sih dukung-dukung saja. Kalau saya boleh pilih, kalau diberikan kesempatan yayasan untuk memutuskan model apakah pengalian donasi itu, pasti sarana dan prasarana. Bukan bagi air minum, Indomie, itu mereka di sana udah nggak butuh itu. Kecuali H+2, 3, 4, 5, nah itu sangat membutuhkan itu. Makanan jangan sampai kelaparan. Pertama pasti kebutuhan makan, pokok. Kedua pakaian.
Nah, ketiganya sarana. Kalau udah jauh peristiwanya bencana alam, ya artinya kebutuhan prasarana, sarana dan prasarana, bukan makan lagi. Ya, menurut saya salah sasaran. Ini pendapat saya pribadi ya. Jadi analisis tadi, yang pertama mungkin menghadapi kejenuhan, yang kedua bersifat memaksa, ya mau menunjukkan bahwa kami berbuat, sampai-sampai ada bertentangan dengan etik di dalam organisasi yayasan. Tidak ada orang yayasan yang lama dilibatkan untuk ke sana. Kenapa tidak mengajak Tenovi juga? Kan harus begitu. Karena orang tahu ini persoalan Tenovi kok. Artinya ada persoalan internal yang publik tidak ketahui. Ada miskomunikasi. Komunikasi yang tidak terbangun secara baik. Maka saya tadi bilang, alasan kemanusiaan dan sosial tidak harus merusak tatanan komunikasi antar struktur organisasi yayasan itu.